Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mata Huo Yuho berbinar. Kota Ok hampir tidak memiliki kemampuan pertahanan sama sekali. Jadi kita bisa memaksakan jalan ke depan. Aku sudah mencari-cari mereka, terutama menyimpan makanan di lumbung dan unit penyimpanan sumber daya mereka. Jadi kita harus menargetkan tempat-tempat itu. Ada perbendaharaan di antara gudang sumber daya mereka, jadi kita akan mundur setelah membersihkan lumbung mereka dan perbendaharaan itu. Kita akan berusaha menghindari menyakiti warga sipil sebanyak mungkin. Kita di sini bukan untuk membunuh. Baiklah, jangan khawatir. Ayo kita pergi, nak. Target kita adalah kota 50 km ke depan dan harus melakukan kerusakan sebanyak yang kita inginkan pada strukturnya, tapi kita harus meminimalkan menyakiti orang sebanyak mungkin. Eceto menggunakan komunikator kelompoknya untuk memberikan perintah kepada setiap anggota Legion Instruksi Jiwanya. Pasukan Instruksi Jiwanya adalah yang terbesar dengan 1.500 anggota. Ada 5 orang di setiap benteng skala medan dan masing-masing individu mengontrol fungsi yang berbeda di dalamnya. Eceto mengendalikan benteng skala medan dan berjalan dengan kecepatan kilat menuju kota Ok. Yang lain masuk ke formasi dan mengikuti di belakangnya saat mereka menyerang lurus ke depan. Mereka mencoba menjaga jarak di antara formasi saat mereka maju agar daya tembak mereka tidak tumpang tindih. Mereka bergerak maju dengan tertib dan meskipun formasi mereka tidak dianggap sebagai sepenuhnya ketat dan tanpa cacat, itu benar-benar masuk ke akal. 50 km adalah perjalanan hampir 1 jam untuk benteng skala medan. Alasan mengapa Huo Yuhao tidak memilih untuk menggunakan penujuman lebih dekat ke kota Ok karena masih ada alat jiwa pengintai udara di langit. Apa yang ingin dia capai adalah agar Kekaisar Ryu menjadi bingung. Tentara dari mana tentara ini berasal? Mereka akan diperingatkan jika Huo Yuhao menghancurkan alat jiwa pengawasan udara mereka sebelumnya. Pertahanan kota Ok lemah, tapi jika mereka diberi peringatan cukup awal, kota-kota yang relatif dekat masih bisa mengirim bala bantuan. Selain itu, Kekaisar Ryu dapat menggunakan alat jiwa pengintaian udara cadangan ketika Huo Yuhao menggunakan penujuman dan mereka kemudian akan menemukan dari mana tentara misterius ini berasal. Inilah yang paling tidak diinginkan oleh Huo Yuhao. Jadi dia harus berhati-hati dalam menangani pertahanan mereka. Huo Yuhao ingin menggunakan pertempuran ini untuk meningkatkan kemampuan adaptasi Legion Instruksi Jiwa mereka. Jadi dia tidak harus melalui banyak masalah. Sudah waktunya bagi mereka untuk berolahraga dan bergerak setelah terjebak dalam demipan spektralnya selama sehari. Di sisi kota Ok, para prajurit yang berpatroli di dinding kota Ok terbungkus selimut tebal karena cuacanya terlalu dingin. Mereka akan berputar-putar selama 1 atau 2 putaran sebelum bersembunyi dari angin di belakang benteng. Tim patroli berganti setiap jam dan setiap tim hanya memiliki 10 orang. Patroli kadang-kadang bahkan dibatalkan selama hari-hari paling dingin di musim dingin. Pada saat ini tentara pertahanan kota berpatroli di tembok kota. 10 tentara berjalan dengan lesu di atas tembok kota di bawah kepemimpinan wakil kapten mereka. Kenapa kita tidak berbicara dengan bos tentang cuaca yang buruk ini, Kapten? Kita tidak harus berpatroli lagi. Tidak ada yang bisa dilihat. Seorang prajurit tua mengeluh kepada wakil kaptennya. Wakil kaptennya membentak, "Jika kau punya nyali untuk melakukannya sendiri, maka lakukanlah. Suasana hati kapten tidak begitu baik beberapa hari ini." Saat kedua prajurit itu sedang berbincang, terdengar suara aneh dari kejauhan. Saat patroli keluar dari kota, itu hanya pandangan sekilas sebelum 10 pasang pupil terkonsentrasi. Pada saat yang sama, ada bola besar logam di kejauhan di mana mata mereka bisa melihat. Mereka tidak memiliki cukup sinar matahari, tetapi bola logam itu masih memantulkan kecemerlangan dingin saat mereka bergerak ke arah kota Ok dengan kecepatan kilat. Wakil kapten membeku selama beberapa saat sebelum dia berteriak histeris,
Bahaya! Tutup gerbang kota! Cepat! Prajurit-prajurit ini sedikit menganggur dan malas, tetapi melihat serangan dengan skala seperti itu mengirimkan rasa dingin langsung ke dalam hati mereka. Mereka berada di wilayah Kekaisar Ryu. Mereka tahu bagaimana kekuatan dari instruksiwa seperti ini. Ini adalah pasukan yang besar dan pilihan mereka hanya satu, yaitu lari. Benteng segala medan mengungkapkan sebuah laras meriam besar yang berdiameter 1,5 meter. Meskipun benteng segala medan masih kira-kira 2 kilometer dari kota Ok, tetapi pada saat berikutnya seberkas cahaya merah meledak dari moncong yang menakutkan saat memotong 2 kilometer dalam sekejap dan menghancurkan keras terhadap kota yang tertutup gerbang. Bom-bom terdengar, suara ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh kota Ok saat gerbang kota hancur berantakan. Potongan dan fragmen yang tak terhitung jumlahnya diterbangkan segala arah ketika beberapa puluh meter tembok kota di kedua sisi gerbang kota runtuh. Sebuah lubang besar meledak tepat di gerbang kota. Benteng segala medan lalu bergerak dengan kecepatan penuh dan itu mencakup 2 kilometer dalam sekejap. Benteng segala medan bergerak dengan kecepatan penuh dan mencakup 2 kilometer dalam waktu sekejap. Legiun instruksiwa benteng tersebar menyerbu gerbang kota. Hechaito mengendalikan mesinnya dan menyerbu langsung ke kota melalui lubang besar yang telah dia buat. Barel meriam yang tak dihitung jumlahnya terbuka pada bola logam dan lebih dari 20 barel yang tampak seperti paku terkonsentrasi menembus cahaya putih. Lebih dari 20 balok cahaya putih melonjak ke udara pada saat berikutnya dan menembus langit. Alat jiwa ini disebut sebagai meriam penusuk jarak jauh dan alat jiwa kelas 8. Alat jiwa ini memiliki jangkauan terpanjang kedua. Peluru meriam jiwa stasioner bisa pergi lebih jauh. Suara ledakan bergema dalam gelombang melalui langit saat kilatan api dan cahaya berkedip-kedip lagi dan lagi. Ini adalah hasil dari mata Asura yang bekerja sama dengan asal mula kehancuran dan meriam-meriam yang dapat mengunci targetnya, menyapu semua alat jiwa di langit di atas kota Ok. Kota Ok segera menjadi buta sehingga mereka sementara tidak dapat mencari bala bantuan dari kota sedikit lebih jauh. Saat teknologi terus maju, alat jiwa transmisi jarak jauh mulai muncul di dalam Kekaisaran Ryu. Namun alat jiwa ini membutuhkan satelit di langit untuk transmisi. Kalau tidak, mereka tidak bisa melakukannya. Hechaito berhenti menyerang setelah dia menyelesaikan serangan ini. Sebaliknya, dia berdiri dengan cepat dan dengan bangga di ruang kosong di dalam gerbang kota. Kota Ok tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali dan Hechaito dapat menginjak-injak kota ini dengan benteng segala medannya bahkan jika ia sendirian. Legiun Instruksiwa Benteng telah memasuki kota sekarang, tetapi anggota lainnya tidak masuk melalui gerbang kota, mereka malah memanjat tembok kota. Itulah alasan mengapa benteng segala medan disebut dengan nama demikian. Dinding tidak bisa menghentikan mereka. Tungkai-tungkai ini dapat dengan mudah menembus dinding kota melalui kekuatan mekanik dan dapat membawa tubuh mereka yang besar dan tebal saat mereka memanjat dengan cepat. Mereka bahkan juga bisa menyerang dengan sinar jiwa dan meriam jiwa ketika mereka memanjat. Seseorang yang menonton dari langit akan dapat melihat pemandangan yang sangat spektakuler. 300 benteng segala medan muncul di dinding kota Ok pada waktu yang hampir bersamaan. Sebelum mereka segera menyebar, beberapa tetap mempertahankan titik pandang mereka sementara yang lain memasuki kota. Sejak saat ini dan seterusnya, kota Ok telah sepenuhnya diambil alih. Ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai pertempuran karena semuanya terlalu mudah. Ke titik di mana itu akan meningkatkan kepanikan semua warga. Mengambil alih gedung pemerintahan dan beberapa gudang yang dideteksi oleh Wo Yuhao sebelumnya terjadi 15 menit kemudian. Teriakan-teriakan dapat terdengar di mana-mana di kota. Hechaito telah memerintahkan Legiun Instruksiwa Benteng untuk tidak menyerang warga sipil, tetapi mereka masih melakukan segala yang bisa mereka lakukan untuk menghancurkan dan merusak beberapa bangunan yang lebih tinggi dan lebih mencolok. Mengosongkan gudang adalah tugas sederhana untuk instruksiwa. Alat penyimpanan jiwa memiliki ruang terbatas, tapi Demi Plan Spektral Wo Yuhao memiliki ruang yang hampir tak terbatas. Sebelum Wo Yuhao berangkat, ia telah memerintahkan Erbai untuk memimpin makhluk-makhluk mayat hidup untuk membuat gudang darurat besar di dalam pesawat ruang angkasa atau
di Demi Plan Spektral Woyuhao. Tempat ini lebih cocok untuk menyimpan segala macam sumber daya dan barang. 1 jam kemudian Legiun Jiwa Benteng menghilang dengan tiba-tiba seperti saat mereka muncul dan kota Ok telah dihancurkan. Tetapi ketika tentara yang sebelumnya bersembunyi kembali untuk memeriksa kerusakan, mereka menyadari bahwa ada sangat sedikit korban dalam proses pencerahan. Ada beberapa yang terluka dari bangunan yang rusak, tetapi ada sangat sedikit yang meninggal. Tetapi mereka benar-benar ingin menangis ketika mereka memeriksa gudang mereka. Lumbung mereka telah dikosongkan dan gudang besar mereka yang digunakan untuk menyimpan barang langka untuk diperdagangkan juga dikosongkan. Sementara beberapa bisnis utama mereka semuanya telah dibersihkan. Mereka berada di utara yang dingin dan itu berarti mereka sangat bergantung pada makanan. Musim dingin akan datang dan tidak sulit membayangkan beban lumbung kosong di kota Ok. Warga sudah ketakutan dan mulai panik karena penyergapan yang tiba-tiba dan kepanikan mereka akan bertambah ketika mereka melihat bahwa mereka tidak lagi memiliki makanan. Dahulu kala, menjara seluruh kota dengan pasukan yang terdiri dari para Master Roh adalah hal yang mustahil, tapi sekarang Woyuhao dan yang lainnya telah mencapai prestasi ini dengan mengandalkan alat jiwa yang tangguh. Para Master Roh dari Legiun Jiwa Benteng sedang beristirahat di dalam Demi Plan Spektralnya, tetapi tidak ada yang bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Kegembiraan mereka tidak datang dari sumber daya dan barang-barang yang telah mereka rampas, sebaliknya. Kegembiraan mereka datang dari perasaan pertempuran. Mereka adalah sekelompok jiwa amatir yang bertarung bersama dan sensasi kehancuran ketika tidak ada yang bisa melawan mereka hanya terasa terlalu indah. Anggota senior Sekte Tang dikumpulkan di dalam gudang BB, menatap pegunungan, makanan dan menghela nafas sambil berkata, jika bukan karena fakta bahwa kita sedang berperang, mencuri makanan dari kota warga bukan hal yang bisa dibanggakan. Susan si tertawa dan berkata, oh, mengapa aku ingat bahwa kamu adalah orang yang datang dengan ide tidak bermoral ini? Kenapa kau tiba-tiba meneteskan air mata buaya? BB melotot padanya. Makanan adalah bagian dari inti suatu bangsa. Kita di sini untuk melampiaskan malapetaka dan menghancurkan barang-barang. Jadi, membuat langkah ini pada makanan adalah yang paling mudah. Makanan tidak seperti alat jiwa. Tempat-tempat yang menyimpan sejumlah besar alat dan bahan jiwa pasti sangat dijaga. Dan kita tidak bisa saling berhadapan dengan musuh kita. Berbeda dengan makanan, warga kota manapun perlu makan dan kita dapat memilih tempat-tempat seperti kota Ok, di mana mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri. Kita dapat meminimalkan kerugian dan menyelesaikan misi cepat mungkin pada saat yang bersamaan. Dan kita dapat menyebabkan kepanikan juga. Ideku bagus sekali. Susan si mengangguk dengan serius dan berkata, ini sangat bagus, namun hanya sedikit tidak bermoral. Tapi ini untuk masa depan Puna Doulo. BB menjawab dengan gagah. Woyuhao berkata, kota Ok adalah kota penting di wilayah utara Kekaisaran Ryu, kecuali pertahanan mereka sangat kendur karena hampir tidak ada kemungkinan bahwa pertempuran dapat terjadi di sini. Lumbung di kota Ok sangat penting untuk wilayah utara Kekaisaran Ryu karena makanan yang disimpan di sana mencakup puluhan ribu kilometer persegi di utara. Seluruh wilayah utara Kekaisaran Ryu akan sangat waspada setelah penggeledahan kita. Apa target kita selanjutnya? BB bertanya. Woyuhao membuka petanya. Dia meletakkan jarinya di posisi kota Ok sebelum dia menggeser jarinya ke arah timur dan berhenti di kota lain. Kota itu tampak jauh lebih besar daripada kota Ok di peta. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.